Guys, panas. Australia mahu bangunkan 8 kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia. China mengecam dan Perancis kecewa. Kenapa guys? Jom kita tonton sama-sama guys. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hai, apa kabar teman-teman semua? Saya doakan anda semuanya sihat-sihat sejahtera, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun guys, tetap jaga SOP kesihatan walaupun di mana anda berada guys. Baik, pada teman-teman yang baru saja singgah ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anda yang telah pun subscribe channel ini. Okey guys, mari kita lanjut ke video reaksinya, di mana kali ini saya akan react satu video dari channel Indo Magazine. Ya guys, Indo Magazine ni banyak mempunyai info-info menarik di dalamnya guys. So guys, nanti jangan lupa untuk subscribe channel Indo Magazine. Baik, tajuk yang saya akan react kali ni katanya di sini, bangun 8 kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia. China mengecam dan Perancis kecewa. Kenapa guys? Bunyi macam sedih je guys. Jom guys kita tonton sama-sama video ni. Jom guys. 1, 2, 3. Bangun 8 kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia. Wow. RI apa ni? RI ingatkan Australia soal kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia penuhi non-proliferasi nuklear. Mungkin di sini Indonesia risau kan tentang penularan nuklear ni guys. Jika pembuatan nuklear ni tiada kawalan, mungkin sangat-sangat berbahaya guys. Jom guys kita sambung guys. Indo Magazine. Indo Magazines. Nah, jangan lupa subscribe Indo Magazine guys. Dari pernyataan Indonesia atas keputusan Australia bos, yang akan membuat kapal selam nuklir bersama aliansi barunya yaitu AUKUS. Perlu kalian ketahui bahwa baru-baru ini sebenarnya Australia telah membuat fakta pertahanan baru 3 negara yang disebut dengan AUKUS. 3 negara ini adalah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. AUKUS sendiri pun merupakan rupanya AUKUS ini gabungan 3 negara guys. Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Mereka JV untuk membuat kapal selam ni ya. Okey. Jom sambung lagi guys. Singkatan dari Australia, United Kingdom dan United States of America. Nah, aliansi pertahanan yang baru dibentuk pada tanggal 16 September kemarin ini pun akhirnya memantik banyak respon dari beberapa negara. Pasalnya, bersama aliansinya ini, Australia pun akhirnya membangun senjata strategis barunya, yaitu berupa 8 unit kapal selam nuklir bos. Keputusan Australia ini pun akhirnya menuai respon dari beberapa negara. Salah satunya ada China, Perancis dan juga Indonesia, yang sebagai tetangganya pun juga ternyata mengeluarkan pernyataan terkait kapal selam nuklir Australia itu. Dan pernyataan apa saja yang dikeluarkan Indonesia kepada Australia? Ya, kataan apa itu guys? Oke, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu kemlu.co.id, Indonesia pun ternyata mengeluarkan 5 pernyataan mengenai kapal selam nuklir Australia itu bos. Yang pertama, 1. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. 2. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Yang keempat, Indonesia pun mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Dan yang terakhir yang kelima, Indonesia pun mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya
untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia pun menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Nah, melihat pernyataan Indonesia yang seolah-olah memperingatkan Australia ini, sepertinya tersirat sebuah kekhawatiran, bos, di mana perlombaan senjata antar negara. Ini benar juga guys. 8 kapal selam nuklear guys yang nak dibina tu. Bukan kaleng-kaleng guys. Perlu ikut dia punya peraturan-peraturan dia. Semakin menguat. Pasalnya kita, Indonesia sendiri berada tepat di tengah-tengah kawasan antara kekuatan baru aliansi pertahanan AUKUS dan negeri China Tiongkok yang juga kini sudah semakin sangar, bos. Ini yang dirisaukan guys. Kita di tengah-tengah guys. Jika berlaku apa-apa antara mereka dengan China, nah ya bos, mana mau pergi? Memanglah kita di kawasan Asia ni zon bebas nuklear. Tapi adakah mereka peduli guys? Ini yang menjadi masalahnya. Kita ni ibarat semut je guys. Mereka ni ibarat kerbau. Jika mereka berantam, nah ya kita bos. Pening guys, pening. Jom guys, kita sambung lagi guys. Berdasarkan kesepakatan ini, Australia pun akan diberikan akses teknologi Amerika untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Dan dalam pernyataan bersama kemarin, Australia, Amerika, dan Inggris pun menyatakan bahwa mereka menjalin kerjasama untuk melawan kekuatan dan pengaruh musuh yang semakin besar di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan. Mereka maksudkan China nih guys. Tapi ya sudah jelas bos, siapa lagi musuh mereka di Laut China Selatan kalau bukan Tiongkok, sang naga dari Laut Cina Selatan. Yang di tengah-tengah lah nantinya akan menjadi mangsanya guys. Oke, selain itu diketahui ada 3 negara yang bersikap tegas, marah dan juga kecewa alias protes atas keputusan Australia ini bos, yaitu China, Prancis, dan Selandia Baru. Dikutip dari Tempo.co, diketahui bahwa negara China pun dengan tegas mengecam aliansi baru yang terbentuk antara Amerika, Australia, dan Inggris. Bahkan Tiongkok menyebutnya sebagai ancaman yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya benar guys, China sudah pastilah takut kan, kerana ini menjadi ancaman kepada mereka. Terhadap stabilitas regional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Zhao Lijian pun mengatakan dalam konferensi kemarin bahwa perjanjian itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional dan mengintensifkan perlombaan senjata. Ekspor teknologi kapal selam nuklir yang sangat sensitif oleh Amerika Serikat dan Inggris ke Australia sekali lagi membuktikan bahwa mereka menggunakan ekspor nuklir sebagai alat permainan geopolitik dan mengadopsi standar ganda yang sangat tidak bertanggung jawab, ungkap Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Wah, nampak kali Tiongkok saat ini sepertinya sedang ketar-ketir, bos. Selain itu, kekecewaan sedang ketar-ketir guys. Tenaga nuklir oleh Australia ini juga datang dari Naval Group Prancis. Pasalnya Prancis sebenarnya sudah menawarkan kapal selam konvensional dengan kinerja luar biasa untuk Australia dan bahkan sudah disepakati bos. Namun sayang beribu sayang, Prancis pun akhirnya kecewa berat karena ternyata Australia secara sepihak telah membatalkan proyek tersebut. Proyek senilai 90 miliar dolar Australia itu pun batal dan Australia berpaling ke Amerika dan Inggris. Wah, ini kes kena sailang lah nih guys. Kesian Perancis guys. Nak buat macam mana guys? Yang siap memberinya teknologi kapal selam nuklir. Padahal proyek kapal selam Australia dan Prancis ini telah berjalan sejak tahun 2016 bos. Bayangkan 5 tahun berjalan dan akhirnya kini dibatalkan secara sepihak oleh Australia. Bahkan akibat kekecewaan yang sangat mendalam, Prancis pun sampai mengatakan bahwa Australia telah menikam Prancis dari belakang. Kemudian selain itu, negara tetangga terdekat Australia lainnya, yakni Selandia Baru pun juga mengambil sikap yang tegas bos. Pada hari Kamis kemarin, PM Jacinda Ardern mengatakan bahwa kapal selam nuklir milik Australia nantinya tidak boleh masuk ke kawasan perairan mereka karena dilindungi dengan sampai macam itu sekali ya nuklir sejak tahun 1984 silam. PM Ardern Selandia Baru ini pun mengatakan bahwa tentu saja mereka tidak bisa masuk ke perairan internal kami. Tidak ada kapal yang sebagian atau seluruhnya ditenagai oleh energi nuklir yang dapat memasuki perbatasan internal kita, ujar beliau.
Yelah guys, 5 tahun bekerja sama. Tiba-tiba kena reject guys. Maunya tak marah. Aduh. Nah, sebenarnya Australia pun tak cuma membangun kapal selam nuklir yang diprotes banyak negara ini, bos. Dikutip dari Indomiliter, lewat media statement yang dirilis bersama antara Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri Australia di pm.gov.au 16 September 2021 kemarin, Australia pun juga mengungkapkan strategi penting lainnya. Dalam media statement itu dijelaskan bahwa dalam 1 dekade ke depan, Australia akan menggenjot kemampuan serangan jarak jauh atau long range strike capabilities guna melindungi teritorialnya. Yaitu diantaranya Angkatan Laut Australia akan menempatkan rudal jelajah Tomahawk pada kapal perusak atau destroyer Hobart Class. Selain itu, Angkatan Udara Australia juga akan melengkapi armada jet tempur F-18 Hornet dan F-35 Alechin 2-nya untuk mampu meluncurkan rudal jelajah AGM-158 Joint Air to Surface Stand-Off Missile dan juga AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Kemudian, bersama dengan Amerika Serikat, Australia pun juga akan mengembangkan rudal udara hypersonic. Program rudal jangka panjang ini pun akan menelan biaya investasi sekitar 1 miliar dolar Australia. Dan untuk Angkatan Darat Australia, nantinya mereka akan dibekali kemampuan rudal balistik yang mampu menjangkau sasaran sejauh 400 km. Nah, guys, 400 km guys. Ui. Dahsyat guys. Australia kini mulai semakin jor-joran memperkuat taring-taring militernya nih bos. Dan mungkin bisa saja nanti kekuatan militernya akan naik sekelas Amerika, Rusia, ataupun China. Semakin lama semakin panas. Banyak yang cinta damai tapi perang pun semakin ramai. Akhir kata, jadi bagaimana menurut kalian? Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Ya, Indonesia tetaplah kalian barbar guys. Indo Magazines. Ya, itulah guys apa yang dapat kita lihat dan tonton sama-sama tadi. Australia cuba memproduksi kapal selam yang membawa senjata-senjata nuklear bersama dengan United Kingdom dan Amerika Syarikat. Tapi guys, yang menjadi kerisauan kita di sini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, negara yang berada di tengah-tengah. Jika terjadi apa-apa, bagaimana guys? Kita ni negara-negara kecil saja guys. Jika tiada kawalan pembuatan senjata nuklear ni, pasti amat berbahaya sekali. China sudah tentulah risau guys kerana mereka menjadi target utama guys. Tapi guys, yang paling bestnya di sini guys, Perancis guys. Kecewa berputih mata di reject di saat akhir guys. Mana Australia bergabung dengan Amerika dan juga United Kingdom dalam memproduksi kapal selam yang membawa senjata nuklear ini guys. Amerika memang pandai cucuk jarum guys, memang pandai. Dan janji agenda mereka terlaksana. So kita ni kena berhati-hati guys. Jerat tidak pernah lupa pelanduk, tetapi pelanduk selalu lupa jerat. Macam Australia sudah pastilah mereka mahu menguatkan alutsista mereka dan juga pengaruh mereka bila mereka berdiri bersama dengan kuasa-kuasa besar. Baru boleh berkokok, tak gitu guys. So guys, apa pandangan anda tentang perkara ini guys? Nanti kongsikan pandangan anda di ruangan komentar di bawah. Okay guys, sekian saja untuk reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Apapun kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.